Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Yaktiwijasuti dengan NIM K4518028. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan IPA Universitas 11 Maret. Di sini saya akan melakukan pengamatan terhadap tanaman Miana atau dengan nama latin Coleus purpureus Albert. Silahkan disimak videonya. Tujuan dari pengamatan ini yaitu untuk mengetahui pengaruh cahaya dan pemberian pupuk kandang terhadap tanaman Miana. Tanaman Miana atau yang sering disebut sebagai tanaman iler atau jawer kotok memiliki nama latin Coleus antropurpureus Albert. Tanaman ini merupakan famili dari Lamiaceae. Tanaman Miana ini telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia loh, diantaranya sebagai bahan obat, pelengkap ritual, dan sebagai tanaman hias. Bagian tanaman Miana yang sering dimanfaatkan sebagai obat yaitu bagian daun. Mengapa sih bagian daun? Karena pada bagian ini mengandung banyak minyak atsiri. Di antaranya yaitu ada carfacrol yang bersifat antibakteri, kemudian yang kedua ada eugenol bersifat menghilangkan nyeri, dan yang terakhir ada etil salisilat yang dapat menghambat iritasi. Selain itu, bagian daun ini juga mengandung banyak manfaat, yaitu untuk mengobati hepatitis, menurunkan demam, batuk, influenza, penetralisin racun, antiseptik, dan masih banyak lainnya. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan tanaman Miana, tentunya diperlukan upaya budidaya yang tepat. Salah satunya harus memperhatikan faktor abiotik. Dalam pengamatan kali ini, saya memperhatikan dua faktor abiotik sekaligus. Yang pertama ada intensitas cahaya, dan yang kedua ada pemberian pupuk kandang. Menurut Sastra Diharja, tanaman akan tumbuh dengan baik jika memperoleh sinar matahari yang cukup. Akan tetapi, banyaknya sinar matahari yang dibutuhkan setiap jenis tanaman berbeda. Selain itu, cahaya matahari juga akan mempengaruhi produksi hormon auksin yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Kemudian, cahaya matahari juga akan mempengaruhi produksi klorofil yang mempengaruhi warna daun pada tanaman. Menurut Sumektos, salah satu alternatif untuk mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah adalah dengan pemberian bahan organik seperti pupuk kandang ke dalam tanah. Pemupukan ini bertujuan untuk memelihara dan memperbaiki kesuburan tanah dengan memberikan unsur atau zat hara ke dalam tanah yang secara langsung atau tidak dapat menyumbangkan bahan makanan pada tanaman. Pemupukan juga akan memperbaiki pH dan lingkungan tanah sebagai tempat tumbuh tanaman. Pupuk kandang biasanya diperoleh dari kotoran hewan. Setiap jenis hewan menghasilkan kotoran dengan kandungan hara yang berbeda. Namun, secara umum, kotoran hewan mengandung unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan yang terakhir belerang. Alat yang digunakan dalam pengamatan kali ini yaitu ada penggaris dan polybag. Kemudian, bahan yang digunakan yaitu 2 tanaman Miana, pupuk kandang, dan media tanam. Pertama, siapkan 2 tanaman Miana yang akan diamati. Kemudian, berikan pupuk kandang pada setiap tanaman dengan dosis yang sama. Selanjutnya, berikan perlakuan tanaman Miana pada polybag A dengan meletakkannya pada tempat yang terkena sinar matahari secara langsung, dan tanaman Miana pada polybag B pada tempat yang ternaung atau tidak terkena sinar matahari secara langsung. Lakukan pengamatan selama 3 hari berturut-turut dan catat hasil pengamatan. Terdapat 3 variabel dalam pengamatan kali ini. Yang pertama ada variabel kontrol berupa pupuk, selanjutnya variabel bebas berupa intensitas cahaya matahari, dan yang terakhir ada variabel terikat berupa tinggi dan warna daun dari tanaman Miana. Parameter pengamatan. Yang pertama ada parameter tinggi tanaman. Pengukuran tinggi tanaman Miana dilakukan dengan cara mengukur tinggi tanaman Miana dari pangkal sampai pucuk. Hal ini dilakukan dari hari pertama pengamatan sampai hari ketiga. Selanjutnya ada parameter warna daun. Perhatikan perubahan warna daun tanaman Miana yang terjadi pada pengamatan hari pertama sampai pengamatan hari ketiga. Hasil pengamatan ditinjau dari parameter tinggi dan warna daun. Pada hari pertama 14 November 2020, tanaman A memiliki tinggi 10 cm dan berwarna merah hijau. Sedangkan tanaman B memiliki tinggi 12,5 cm dan berwarna merah hijau agak pucat. Selanjutnya pada hari kedua 15 November 2020, tanaman A memiliki tinggi 10,2 cm dan berwarna merah hijau pigmented. Sedangkan tanaman B memiliki tinggi
13,1 cm dan berwarna merah hijau pucat. Dan yang terakhir, pengamatan pada hari ketiga 16 November 2020. Tanaman A memiliki tinggi 10,5 cm dan berwarna merah hijau sangat pigmented. Sedangkan tanaman B memiliki tinggi 13,6 cm dan berwarna merah hijau sangat pucat. Analisis pengamatan. Yang pertama, hormon auksin mempengaruhi pertambahan panjang pada tanaman Miana. Hal ini karena hormon auksin akan bekerja secara maksimal apabila tidak terkena sinar matahari secara langsung. Selanjutnya, cahaya matahari mempengaruhi produksi klorofil pada tanaman. Hal ini mempengaruhi pula warna daun tanaman Miana. Klorofil akan lebih aktif apabila terkena cahaya. Dan yang terakhir, pupuk kandang mempunyai pengaruh terhadap tinggi tanaman. Kadar pupuk yang cukup akan membuat tanaman tumbuh secara maksimal. Pupuk kandang juga memiliki manfaat yang lebih banyak. Kesimpulan yang didapat dari pengamatan kali ini yaitu cahaya matahari dan pemberian pupuk kandang sangat berpengaruh terhadap pertambahan tinggi dan warna daun pada tanaman Miana. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Apabila ada salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.